Halo mageran dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana, masih suka minta uang sama orang tua? Kerja dong. Ketemu lagi dengan saya, Yansli. Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang akan memicu adrenalin kalian agar semakin meronta-ronta dan siap untuk bergelut. Pokoknya seru dah film ini, apalagi ada Kang Yayan dalam film. Langsung saja siapkan posisi seenak mungkin dan ini dia. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah pertarungan wanita tinju bebas yang begitu sangat-sangat membuat saya merasa iri dan juga jiwa pria saya menurun karena tidak bisa berkelahi layaknya mereka berdua. Dalam pertarungan tersebut terlihat begitu seimbang, melihat keduanya saling membalas melancarkan serangan. Namun dikala si wanita tomboy akan menang, wanita berkepang pun sedikit melakukan kecurangan dengan menyerang mata wanita tomboy. Sehingga ia mendapatkan pukulan bertubi-tubi yang membuatnya mengalami kekalahan saat itu juga. Dan inilah Wira. Cerita berfokus oleh seorang pria yang bernama Hasan Monas. Ini dia orangnya, di mana ia merupakan tentara yang baru saja mendapatkan cuti dan memutuskan pulang kampung untuk bertemu keluarganya yang telah lama ia tinggalkan. Nampak tenang kat sini. Dalam termasuk diri aku sendiri. Di perjalanan berjalan kaki, ia dihadang oleh polisi setempat yang memintanya untuk menunjukkan identitasnya. Namun ketika berbalik, ternyata itu adalah teman lamanya bernama Bon. Sebelum mengantarkan Hasan ke rumah, Bon terlebih dahulu mengajaknya mampir sebentar untuk minum kopi pahit tanpa gula, di mana tepat di warung tersebut ada dua pria tiba-tiba baku hantam karena kehabisan kopi. Bukannya melerai sebagai seorang polisi, Bon malah menyuruh untuk baku hantam lebih keras lagi agar mereka kelelahan dan ia dengan mudah untuk menangkap mereka. Hantam dia kuat lagi. Makin lembek dua-dua. Ketika tiba di rumah susun tempat tinggal keluarga Hasan, terlihat lingkungan tersebut bukanlah pemukiman yang tentram pada umumnya, di mana sudah dipastikan pemukiman tersebut bukanlah tempat sembarangan. Ditambah lagi ketika Hasan sudah tiba di depan pintu, terlihat adik perempuannya yang di awal film bernama Zain. Ini dia parasnya, di mana terlihat Zain acuh tak acuh seperti lagunya Rita Sugiarto yang tanpa sepatah kata pun meninggalkan Hasan yang lagi ngobrol dengan sang ayah. Malam hari pun tiba. Hasan berjalan menghampiri sekelompok gangster, di mana ia ingin bertemu dengan seorang yang bernama Raja, si bos gangster yang menjalani bisnis haram dan tinju bebas ilegal sebagai media perjudian miliknya. Namun ketika ingin masuk, kita semua diperlihatkan dengan siapa lagi kalau bukan Kang Yayan, aktor antagonis kita. Ini dia orangnya. Lama tu. Ini Raja tak ada bagi skipping. Dan ketika masuk kita langsung diperlihatkan betapa tidak garangnya tampang si bos gangster ini yang lebih cocok memainkan peran sebagai seorang dokter ketimbang bos gangster. Dan saat mengobrol terbukti fakta bahwa Hasan balik kampung untuk menyelesaikan masalah keluarganya yang sering diganggu oleh si Raja tersebut. Karena Hasan pernah menjadi petarung si bos gangster, ia pun meminta si bos gangster untuk tidak mengganggu ayah dan adiknya lagi dan mencoba untuk melunasi hutang-hutang adiknya dengan cara menyicil. Namun si bos gangster malah tidak memperdulikan karena yang berbuat bukanlah Hasan. Si bos gangster pun meminta bahwa Zain sendirilah yang akan datang untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. The opportunities I was giving the community
She bet money that she clearly did not have. So kalau Zain yang hantar you datang sini. Mendengar ucapan si bos gangster, Hasan pun langsung meninggalkannya, dan ketika ingin keluar, para anak buahnya yang iri dengki terhadap Hasan mencoba untuk menghabisinya malam itu juga. Namun karena Hasan merupakan tentara yang terlatih bayar pajak dan rajin menabung, ia pun dengan mudah untuk mengalahkan mereka semua. Singkat cerita, malam pun tiba. Datanglah Hasan dan juga adiknya Zain menghadapi si bos gangster untuk meminta maaf. Namun kejadian tak terduga pun terjadi di mana Zain diminta untuk berlutut dan memakan makanan anjing sebagai tanda apakah Zain benar-benar serius untuk meminta maaf. Selesai melakukan hal tersebut, permintaan maaf Zain pun dipercaya, plus pemotongan hutang Zain kepada si bos gangster sebanyak 40%. Mendengar itu, Zain sedikit agak kecewa karena tidak sesuai dengan apa yang ia lakukan. Saat ingin pulang, si bos gangster pun kembali menawarkan mereka sebuah permainan untuk bisa melunasi semua hutang Zain, yaitu bertarung melawan kedua anak si bos gangster. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Zain pun langsung menerima tawaran tersebut tanpa memikirkan resiko dari pertarungan mereka. Ring. Let's do it. Memang kuat. Saat pertarungan mereka dimulai, di mana kakak beradik Hasan dan Zain menghadapi kakak beradik dari anak si bos gangster, yaitu V dan Vo, di mana dalam pertarungan tersebut terlihat Vo bukanlah tandingan Hasan. Dengan begitu santainya Hasan menghajar Vo tanpa terkena pukulan sekalipun, sedangkan Zain juga berhasil mengalahkan V dengan menguncinya sampai ia tidak bisa bergerak lagi. Dengan begitu, hutang Zain kepada si bos gangster 100% sudah lunas. Ketika ingin pulang ke rumah untuk merayakan kemenangan, terlihat 3 orang mengikuti mereka dengan maksud jahat. Mengetahui hal itu, Hasan pun meminta Zain lari untuk menaiki bis yang berada di pinggir jalan, yang membuat 3 orang tersebut berhenti untuk mengejar mereka. Namun tiba-tiba, ya, mereka pun mendapatkan serangan secara mendadak yang membuat Hasan mendapatkan luka sobekan tepat di punggungnya. Namun karena luka tersebut hanya membuat Hasan geli-geli, ia pun menghajar balik orang yang menyerang mereka. Dan ketika melihat ke belakang, ternyata otak dari penyerangan tersebut ialah kakak beradik V dan Vo yang tak terima akan kekalahan mereka ketika di atas ring. Mereka pun berencana untuk membunuh Hasan dan Zain di dalam bis, namun malah sebaliknya, Vo lah yang menjadi korban atas penyerangan itu. Mengetahui adanya telah tewas, Po dengan sengaja menabrakkan bis ke pos listrik dengan maksud untuk menghabisi mereka semua yang berada di bis tersebut. Beruntung Hasan dan Zain berhasil selamat dan melarikan diri dari tempat itu. Bangun bang, bangun, bangun bang. Melihat anaknya telah tewas, si bos gangster pun langsung mengarahkan semua pasukannya untuk mendatangi kediaman Monas, yaitu ayah dari Hasan dan Zain, untuk mencari mereka. Namun saat sampai, yang ada hanya Monas seorang yang sedang memegang parang. Bukannya langsung menebas si bos gangster, ia malah mengeluarkan unek-uneknya kepada si bos gangster, yang membuatnya muak. Langsung menyuruh anak buahnya untuk mengikat si Monas dan membakarnya hidup-hidup saat itu juga. I like myself in. Engkau tak pernah tanya pun, Mat. Anak-anak kau mana? Entah. Litos naya orang yang tak berdosa dekat sini.
Dan ketika Hasan dan Zain tiba, betapa kagetnya mereka ketika sang ayah satu-satunya telah tewas terbakar. Ditambah lagi mereka terkepung oleh antek-antek si bos gangster yang harus mereka hadapi untuk bisa keluar dari gedung tersebut. Dengan gaya bela diri khas Malaysia, Hasan dan Zain pun mampu melewati satu persatu dari antek si bos gangster. Namun karena jumlah mereka terlalu banyak, Hasan terpaksa menghadapi mereka semua agar Zain dapat melarikan diri. Beruntung saat Hasan dikeroyok, datanglah polisi Bon menghentikan perkelahian itu. Saat di mobil terlihat Hasan ditahan oleh Bon. Namun karena mereka teman lama, Bon pun membiarkan Hasan meloloskan diri dengan meminta Hasan memukul batang hidungnya hingga berdarah agar bermotif benar-benar seperti melarikan diri. Tunggu aku. Hah? Tunggu aku. Di markas, Zain kembali menghadapi beberapa antek si bos gangster. Namun karena mereka hanya merupakan pekerja, Zain pun dengan mudah mengalahkan mereka. Tak lama kemudian datanglah Hasan menghampirinya, disusul dengan datangnya para pekerja yang mengepung mereka berdua. Namun tak lama kemudian keluarga dari pekerja itu pun menelpon untuk tidak lagi membela si bos gangster. Hasan dan Zain pun tanpa berkelahi dapat lewat dengan mudah. Saat masuk terlihat bisnis haram si bos gangster yang memproduksi narkoba jenis sabu. Zain pun merencanakan untuk membakar barang haram tersebut. Namun tak lama kemudian datanglah karyawan training memakai kemeja putih dan celana formal layaknya SPB yang bekerja di Ramayana. Dengan membawa parang di tangannya sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Akibat pertarungan tersebut, ruang yang dipenuhi sabu itu pun meledak, yang membuat para pecandu sabu pun merasa kesal karena terbakarnya sia-sia barang haram itu tanpa dikonsumsi terlebih dahulu. Ketika memasuki ruangan berikutnya, ternyata mereka sudah ditunggu oleh V, anak si bos gangster, dan pengawal pribadinya siapa lagi kalau bukan Kang Yayan, aktor antagonis kita. Dengan tanpa adanya obrolan sedikit pun, mereka langsung bertarung tanpa adanya ancang-ancang atau persiapan kuda-kuda di awal. Saat bertarung terlihat V menggunakan pedang Deadpool, sedangkan Zain hanya menggunakan tongkat security bank. Namun mau apapun senjata terhebat yang digunakan V, kalau ia bukan pemeran utama pasti akan kalah juga. Terbukti saat V terpojok, ia pun dengan sembarang melayangkan pedangnya yang membuat pedang tersebut melengket di pilar bangunan. Zain pun langsung menebas tangannya hingga putus, yang membuat V cacat seumur hidup dan berkurangnya jujurannya ketika ia akan dilamar nantinya. Sedangkan Hasan kewalahan menghadapi Kang Yayan yang lebih mengguguli jalannya pertarungan, sehingga Zain pun membantunya, yang membuat kita flashback di film The Raid, kakak adik vs Kang Yayan. Cuman bedanya adiknya di film ini adalah perempuan. Namun karena ilmu bela diri Kang Yayan lebih hebat dibandingkan mereka berdua, Kang Yayan pun dengan mudah mengalahkan mereka. Tapi apalah daya Kang Yayan yang hanya memainkan peran antagonis, bukan pemeran utama, yang sudah dipastikan Kang Yayan di ending akan berakhir dengan kekalahan. Ketika Kang Yayan berhasil membuat Zain pingsan dan terjadi duel antara Hasan versus Kang Yayan, di mana kita diperlihatkan betapa ganasnya Kang Yayan menghajar Hasan dan sengaja mengiriskan tangannya ke parang Hasan lalu memukulnya sampai Hasan terjatuh.
Karena parang yang digunakan Hasan tumpul, Kang Yayan pun memberikan 2 belah pisau lalu mengatakan itu tajam dan itu baru bisa dikatakan sangat gentle sekali. Saat mereka melanjutkan pertarungan, lagi-lagi Hasan tidak bisa mengimbangi kehebatan Kang Yayan, di mana Kang Yayan dengan brutalnya menghajar Hasan berkali-kali dan berakhir dengan pukulan tepat mengenai otak kecil Hasan. Namun saat Kang Yayan ingin membunuh mereka berdua dengan pisau miliknya, ia pun agak sedikit lengah yang membuatnya mendapatkan tusukan oleh pisaunya sendiri dan diiringi dengan tendangan berputar Hasan yang mengenai wajahnya serta pukulan kemarahan Hasan tepat mengenai leher Kang Yayan. Ketika menghampiri si bos gangster, mereka pun mendapatkan tembakan yang membuat mereka sedikit kesulitan mendekatinya. Namun berkat keahlian Hasan sebagai seorang tentara, ia pun dapat menangkap si bos gangster lalu menggeprek kepalanya hingga membuatnya pingsan. Dan seperti biasa setelah semua para penjahat telah dikalahkan, barulah polisi datang dan tanpa bersusah payah menangkap si bos gangster. Di akhir cerita, karena terinspirasi oleh sang kakak, Zain pun ikut menjadi seorang tentara udara khusus mengendarai pesawat tempur, lalu tamat. Ending yang sangat memedokkan. Pesan yang dapat kita ambil ialah janganlah pernah tinggalkan sholat 5 waktu, khususnya yang muslim. Sekian dari saya, Yansli Cabang Samarinda pamit undur diri. Wassalam.